Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Baik, perkenalkan nama saya Diah Ayu Margareta, perwakilan dari Big F Sekar SMPN 1 Sutojaya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang bertemakan menjaga kesehatan alat reproduksi di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya ada pantun nih buat teman-teman. Pergi ke toko membeli kawat, pulangnya membeli meja. Kita harus tetap semangat meskipun di rumah saja. Jadi untuk teman-teman di rumah, kita harus tetap semangat ya. Meskipun kita di rumah saja, bukan berarti mengurangi semangat kita untuk terus berkarya dan menuntut ilmu demi masa depan. Baik, kita akan masuk ke materi, yaitu menjaga kesehatan alat reproduksi di tengah pandemi COVID-19 ini. Kira-kira apa sih kesehatan reproduksi itu? Kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, maupun sosial yang tidak hanya terhindar dari penyakit ataupun kecacatan, tetapi terhindar dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Jadi, alat reproduksi dapat dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria atau prasyarat reproduksi yang sehat. Prasyarat reproduksi yang sehat yaitu terdiri dari 4 prasyarat. Yang pertama, memiliki pinggul yang besar untuk membantu persalinan dan memiliki penghasil kelenjar hormon reproduksi yang sehat dan dibutuhkan gizi yang kuat. Yang kedua, dilandasi psikis yang kuat dan memadai sejak bayi. Yang ketiga, terhindar dari segala penyakit organ reproduksi. Dan yang keempat, yang terakhir, dapat melalui masa hamil dengan aman. Perlu teman-teman ketahui, kita menjaga kesehatan reproduksi itu ada tujuannya loh. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan kesadaran kemandirian remaja untuk mengatur fungsi dan proses reproduksinya, termasuk kehidupan seksualitasnya, sehingga hak-hak reproduksinya dapat terpenuhi untuk peningkatan kualitas hidup. Setelah kita mengetahui tentang pengertian kesehatan alat reproduksi, 4 prasyarat reproduksi yang sehat, dan tujuan utama kita menjaga alat reproduksi, kita akan membahas perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Tentunya perubahan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Perubahan fisik yang tampak pada perempuan yaitu yang pertama, tubuhnya bulu-bulu atau rambut di sekitar bagian tubuh tertentu. Yang kedua, kulit menjadi halus. Yang ketiga, pinggul membesar dan payudara membesar. Dan yang terakhir, suara menjadi lembut. Perubahan yang tidak tampak pada perempuan yaitu menstruasi atau bisa disebut juga dengan haid atau datang bulan. Perubahan fisik yang tampak pada laki-laki yaitu yang pertama, tumbuhnya jakun. Yang kedua, dada membidang. Yang ketiga, tumbuhnya bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Dan yang terakhir, suara menjadi besar. Perubahan yang tidak tampak pada laki-laki yaitu mimpi basah. Mimpi basah adalah keluarnya air mani saat sedang tidur. Baik, setelah kita mengetahui tentang perubahan fisik yang terjadi pada perempuan dan laki-laki, kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan alat reproduksi di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentunya sebagai remaja yang sehat, kita harus menjaga kesehatan alat reproduksi kita juga. Cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan alat reproduksi kita yaitu yang pertama, kita harus mandi 2 kali sehari. Yang kedua,
hindari pakaian dalam yang ketat. Yang ketiga, biasakan mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Yang keempat, untuk perempuan dianjurkan mengganti pembalut sebanyak 4-6 kali dalam sehari. Dan yang terakhir, untuk laki-laki dianjurkan untuk melakukan sunat atau khitan untuk menjaga kesehatan alat reproduksinya.